Anda kembali bersama kami dalam Green Economic Forum dengan tema kolaborasi teknologi untuk mempercepat green economy. Nah, kali ini kita akan masuk begitu kepada topik utamanya terkait dengan tadi kolaborasi antara sektor teknologi dan juga ekonomi. Begitu digital ekonomi seperti apa bisa mendukung tadi ekonomi hijau. Nah, Anda sendiri melihat kira-kira seperti apa sih Pak sebetulnya? Ya, kita percaya bahwa digital ekonomi adalah salah satu kegiatan yang akan bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap net zero emission. Mengapa? Karena kalau dulu para pelaku di industri ekonomi atau di pelaku ekonomi ini harus misalnya nih saya harus ketemu klien atau saya harus jualan ketemu pembeli macam-macam harus menggunakan transportation gitu ya. Sekarang dengan digital platform itu kan hubungan antara produsen dan konsumen sudah semakin dekat. Ya, Dan semua bisa dilakukan dalam konteks digital platform. ya, Itu udah berapa banyak tuh emisi yang bisa kita saving gitu betul, ya. Yang tadinya betul. naik mobil ke sana kemari gitu ya, sekarang udah bisa di saving melalui digital platform. Kemudian kita bicara supply chain, distribution channel. Dengan digital platform itu juga sudah mereduce, membuat supply chain distribution channel itu semakin pendek. Itu juga sudah berapa banyak tuh aktivitas yang sudah kita saving. Nah, kami dari Sarana Menara, melalui anak perusahaan kami E40, kita tuh juga melakukan aktivitas untuk mendorong transformasi digital Ya. bagi para pelaku UMKM. Jadi kita mempunyai aktivitas kegiatan namanya E40preneur, di mana di situ kita membuat lomba, memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM. Untuk apa? Untuk melakukan transformasi digital. Tahun kemarin ada sekitar 300 UMKM yang juga berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan harapan kita adalah semua SMI, semua UMKM semakin sadar bahwa untuk mendorong growth mereka, mereka itu bisa mempertimbangkan untuk melakukan transformasi digital. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa tadi saya sebutkan bahwa dengan transformasi digital begitu banyak efisiensi yang bisa dilakukan. Ya. Dan harapannya juga akan bisa meng-unlock borders nih, yang tadinya mungkin dia hanya bisa jualan di satu kota kecil dengan menggunakan digital platform, dia akan bisa jualan dengan area yang lebih besar. Ya. Apakah itu Indonesia atau bahkan ke mancanegara. Itu Siva. Oke, oke, ini sebagai gambaran paling gampang begitu Pak, ketika pandemi ya kemarin Ya. tadi ketika memang harus dilakukan secara digital untuk meeting ataupun juga untuk melakukan kegiatan begitu. Kita bisa merasakan begitu dari udara Jakarta juga Ya, terlihat ya, begitu ya Pak ya, ini langsung ini ya, langsung biru. langsung biru begitu, langsung cerah begitu. Ya. Ini bisa terlihat langsung begitu tadi pernyataan dari Anda. Nah, saya akan ke Mas Moshe. Mas Moshe, Anda melihatnya sebetulnya seperti apa sih dari kontribusi dari ekonomi digital ini bisa berkontribusi ataupun juga bisa membantu untuk mempercepat ekonomi hijau? Iya, jadi mungkin saya cerita sedikit gitu ya dari apa yang kita sudah kerjakan ke arah ekonomi digital ini. Salah satu platform ekosistem IoT yang kita implementasikan itu berhubungan dengan kelistrikan, infrastruktur kelistrikan atau yang dinamakan Advanced Metering Infrastructure. Ini kalau kita bisa mengimplementasikan ini secara nasional, di level nasional, itu kita bisa sangat eh, banyak ada saving efisiensinya dari segi listrik kebocoran yang bisa termonitor dan transparan, maupun ke pengalokasian dari produsen listrik sampai ke ujungnya. Jadi dari hulunya production listrik sampai ke hilirnya pengguna listrik, yaitu katakanlah retail, industri, dan yang lainnya. Karena di saat ini banyak ada mismanagement dari proyeksi pembangkit listrik dan proyeksi penggunaan listrik. Ada di beberapa daerah itu listriknya kebanyakan dan tidak kepake, ada beberapa daerah yang kekurangan gitu, penduduknya tidak dapat. Jadi dengan hal yang kita lakukan mengimplementasikan advanced metering infrastructure ini, penggunaan listrik atau peutilisasian dari listrik itu jauh lebih efisien. Artinya eh, tidak ada akses listrik yang tidak kepakai, soalnya kan kita tahu juga pembangkit itu sekarang banyak masih yang mengutilisasikan batu bara dan yang itu mengemit karbon. Dan juga dari penggunanya bisa mendapatkan secara keseluruhan. Secara clear-nya gini aja, kalau dari yang experience yang kita sudah jalankan di Musi Banyu Asin, yang tadinya BUMD di tempat itu bisa rugi karena
karena kecolongan listrik dan badan yang tidak terkolek itu rugi sekitar 2,5 M per bulannya. Setelah kita mengimplementasikan sistem seperti yang Miyota provide ini, itu mereka sudah profit sekitar 3,5 M. Jadi ini sudah kelihatan clear bahwa kalau kita bisa memonitor hal-hal yang volumenya besar seperti kelistrikan, yaitu ada 77 juta customers di pengguna di Indonesia, itu kita bisa mengefisiensikan sekali listriknya dan juga secara ekonomisnya juga sangat profitable gitu untuk power provider maupun untuk usernya. Oke. Oke, ini cukup konkret begitu langkahnya tadi seperti apa melihat mungkin data-data yang tidak sesuai dan juga tidak tepat sasaran, kemudian ini artinya tahu begitu salahnya di mana dan juga bisa diperbaikinya di mana begitu. Menarik sekali Mas Moshe. Dan saya akan ke Pak Adi Kusma. Pak Adi, dari Anda sendiri melihat sebetulnya dari sektor teknologi seberapa besar sih bisa membantu begitu ya untuk mencapai ekonomi hijau ataupun juga net zero emission di tahun 2060. Mungkin langkah-langkah ataupun juga peran besarnya seperti apa yang bisa dilakukan? Ya, kalau dari kita sebetulnya dengan ada program ini kita cukup interested, kita ingin kita punya fasilitas suatu hari semuanya mungkin bisa green power, sehingga mungkin bisa mengurangi emisi secara keseluruhan. Memang yang tantangan yang terbesar memang untuk data center, karena memang kapasitas yang diperlukan untuk satu fasilitas itu sangat besar. Seperti data center kami ada mungkin di Jawa Barat, itu satu lokasi itu perlu power sekitar mungkin bisa 15 sampai 20 megawatt. Dan saya rasa dengan adanya perkembangan digital dan lain-lain, tentunya kebutuhan green power untuk di data center adalah yang merupakan salah satu yang paling besar. Oke, baik. Saya akan ke Pak Iwan. Pak Iwan, dari Anda sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi kami akan memberikan salah satu contoh di kontribusi digital ekonomi ya di dunia net zero emission ini. Jadi kami saat ini motor Volta ini digunakan oleh grup MCAS dan juga oleh grup Si Cepat. Di mana Si Cepat kita ketahui adalah kurir yang sehari-harinya mereka ngantar paket. Mereka saat ini Si Cepat itu sangat concern untuk lingkungan. Mereka mengkonvert motor bensin mereka menjadi motor listrik untuk mengirim paket. Nah, dengan motor listrik, karena di baterai itu ada IoT, kita kan baterai bisa mengetahui pergerakan secara fleet management yang kita sediakan. Satu hari satu kurir itu mengirim berapa paket, jaraknya berapa, average space-nya berapa, efisiensinya apa. Nah, ini big data kita kumpulkan, bisa digunakan untuk pengambilan keputusan di kemudian hari. Tentunya untuk efisiensi dan tentunya untuk semakin berkompetitif di pasar. Nah, dengan teknologi dan juga dengan kendaraan transportasi yang ramah lingkungan ini, digital ekonomi sangat bisa dirasakan manfaatnya, terutama untuk pengambilan keputusan dengan tersedianya big data oleh fleet management yang kami sediakan, Bu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Oke, nah berikutnya mungkin saya ke Pak Indra terlebih dahulu begitu ya. Kalau dari Anda sendiri melihat tadi kan intinya adalah dari sektor digital ekonomi sendiri kan memiliki peran begitu ya, bahwa untuk bisa mendukung tadi mengurangi emisi-emisi secara perlahan-lahan begitu. Tapi kan di satu sisi sebetulnya yang masih menjadi masalah adalah mungkin kita bisa katakan secara fundamental begitu Pak. Tadi Anda katakan menggunakan listrik, tapi kan listrik kita ketahui saat ini juga masih digunakan ataupun juga masih menggunakan energi fosil begitu. Nah, Anda sendiri melihat apakah sebetulnya yang betul-betul harus dirubah ini dari segi fundamentalnya atau bagaimana? Kalau tadi dari paparan CNBC mengatakan bahwa sebagian besar energi atau power plant yang dimiliki oleh PLN adalah dari fosil begitu ya. Nah, memang kalau sumbernya itu sebagai source of electricity itu bisa dilakukan perubahan begitu ya, mau tidak mau user, pengguna ini akan langsung melakukan atau langsung menggunakan energi terbarukan. Karena source-nya sudah menggunakan energi terbarukan. Mungkin konteksnya itu. Jadi mungkin paling gampang nih kasarannya, itu mungkin bisa seperti itu. Terus kalau kita tadi, saya sedikit menambahkan di industri menara begitu ya. Industri menara ini
dan back korelasinya dengan digital ekonomi ini akan sangat membutuhkan kehadiran layanan telekomunikasi Iya. dan internet misalnya. Sehingga kami dari penyedia infrastruktur akan sangat mendukung, karena dimanapun orang akan menggunakan platform digital, itu pasti mereka menggunakan namanya internet. Iya. Dan internet sekarang ini kalau kita bicara Indonesia, terbesar itu disupport atau disediakan oleh wireless. Jadi itu yang menjadi tantangan. Jadi artinya bahwa kita siap untuk mendukung proses ini, karena digital ekonomi di seluruh Nusantara ini akan sangat membutuhkan namanya ketersediaan infrastruktur, Oke. baik internet maupun telekomunikasi, dan kita siap mendukung ke sana. Oke, baik. Oke, dan tadi sudah disebutkan juga di awal begitu bahwa saat ini juga sudah dilakukan oleh Sarana Menara Nusantara Ya. begitu, termasuk dengan mengubah tadi sumber energinya ya. Oke, dan kita akan lanjutkan kembali diskusi kita karena tentunya masih menarik begitu ya, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Green Economic Forum CNBC Indonesia karena kami akan kembali usai jeda berikut ini.